Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur kebencanaan. Tangguh. Oke, selamat siang teman-teman sahabat Tangguh. Hari ini Pak Heru infonya mau ada talking nih, ngobrol-ngobrol santai ternyata Pak Heru. Iya. Kira-kira bintang tamu kita hari ini siapa nih? Bintang tamu hari ini infonya itu Bapak Dimas Tiko Prahadisa Songko. Iyalah Bapak. BPBD. Betul, Bapak Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor. Kayaknya nggak usah lama-lama deh Pak Heru. Kita langsung aja panggil. Langsung aja kita panggil. Kita langsung saja Pak Saro panggil. Oke, kita langsung panggil Bapak Komandan Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor. Silakan untuk masuk ke ruangan. Siap. Mas Saro. Siap. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Silakan duduk Bapak. Siap, Komandan Bapak Dimas. Bapak Dimas izin sebelum ke inti, saya pribadi pengen bertanya nih, biografi atau latar belakang Bapak Dimas sebelum kita ada obrolan-obrolan intinya Pak Dimas. Biografi singkat, kalau latar pendidikan, saya anak Manglayang, Anak Manglayang. anak Lembah Manglayang. Pendidikan saya based on-nya di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Lulusan 2027, jadi kalau dihitung dari mulai sekolah sampai dengan sekarang sudah 20 tahun lebih. Sudah 20 tahun lebih. Ya. Sudah cukup lama Pak Heru ya. Alhamdulillah. Cukup lama Pak Heru ya. Kalau di Pemkot udah muter-muter, kalau di Pemkot udah muter-muter itu dia. posisinya. Koleksi PDL. Lebih kira udah banyak, udah dapat 3 mobil gitu. Udah. 10 tahun. Ini Pak Komandan mau tanya, ketika pertama kali ditugaskan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ada perasaan yang sangat senang, gembira atau gimana, Pak Komandan? 1 Juli 2025 itu merupakan tonggak awal saya bergabung dengan BPBD Kota Bogor. Pertama pastinya bukan hal baru. Bukan hal baru. Jadi lebih kepada ganti koleksi baju PDL aja. Oh, yang tadinya apa tuh, Pak Komandan? PDL saya udah banyak. PDL Satpol PP, jaket kuning ngurus sampah. Saya di wilayah sudah pernah di Bogor Selatan. Mandiin ODGJ udah. Mandiin ODGJ Pak Heru? Komandan? Rehabsos biasanya. Rehabsos, Dinas Sosial. Dinas Sosial. Terus ngurus jalan raya Terus jalan raya, Komandan? di Dinas Perhubungan. Oh, di Dinas 2 tahun setengah. 2 tahun. di Ini sana. Bina Marga. Iya. Di 2 tahun setengah. Terakhir sekarang di BPBD. Pertama pastinya bukan barang baru, tapi jujur dari hati yang paling dalam, saya bangga dan berterima kasih kepada pimpinan di pemerintah Kota Bogor. Saya diberikan amanah dan kepercayaan di BPBD. Kenapa? Salah satu hal yang membuat saya bangga adalah saya bisa beramal, saya bisa menggunakan kewenangan saya untuk membantu masyarakat. Oh, bantu masyarakat. Kemanusiaan ya, Dan? Kemanusiaan. Kemanusiaan. Baju oren ini salah satu impian saya dulu. Baju oren, Dan? Yes, karena oren tuh bukan karena sekarang di BPBD saya tahu, enggak. Setahu saya warna oren itu adalah warna yang mencolok dan warna yang mencerminkan ciri khas kemanusiaan, pertolongan, saling kebersamaan. Seperti itu. Masya Allah, saya berterima kasih bisa ada di tengah-tengah BPBD Kota Bogor. Kota Bogor. Kasih tepuk tangan Mas Heru. Nah, sebelum kita Lanjut. ya, kan tadi habis dari rumah. Oh, benar dari Iya rumah. justru saya mau nanya dari tadi, ini nggak ada kopi. Tenang, Komandan. Saya ngeliat nih, ini dapur Ini gitu. dapur, Kalau ya. dapur biasanya kita bisa ngopi, Betul sekali. Indomie masih ada kali. Ada. Tapi jangan Indomie bantuan ya, begitu. Ngopi kayaknya. enak Nanti nih, kita ngopi. panggil, Dan. Kita ada teman kita nih. Mana? Siapa? Aldi namanya Aldi. Aldi. Aldi Angin disebutnya. Aldi Angin. Aldi Angin, Komandan. Siap, Pak Aldi. Aldi Angin. Pak Aldi ini tugasnya menyediakan kopi, makan, Komandan. Tapi konsumsi kita. konsumsi. Logistik, Pak Aldi ya? Tapi pastinya karena kalau bajunya orang serba bisa dong. Bisa apa aja bisa. Apa aja bisa. Multi-talent. Multi talenta. Pak Aldi kayaknya jangan lama-lama deh duduk. Silakan Iya. langsung Kita bikin kopi lu ya. Iya. Sama. Izin kopi apa, Bapak? Kayaknya kopi yang cap naga tuh. Cap naga. Enak tuh kayaknya. Oh, khas Bogor. Liong pahit. Ois, mantap. Kakak juga liong pahit. Oh, yang ada naganya pokoknya. Yang ada naganya, manisin dikit begitu. Bapak ini yang Bapak ini?
Kita enggak. Enggak. Air putih aja kali ya. Oke. Tanya dulu dong, koceknya berapa kali? Iya, koceknya berapa kali mana? 3 ke kanan, 3 ke kiri, 1 ke atas, 1 ke bawah. Oke, siap. Ya, begitu. Ada tisu gak Pak Ali? Tisu. Nggak ada? Nggak ada. Mau beli kita. Kayaknya Jangan. sambil ngobrol-ngobrol ya, sambil diseduhin kopi. Belum Tadi kan kita datang ada ini nih, ada infonya BPBD itu ada namanya dapur kebencanaan. Oh, kalau nggak salah tadi pagi juga. Oh, tadi pagi ada apa tuh? Kalau nggak salah tuh tadi saya lihat di sosmednya Hmm. kan meluncurkan. Oh, maskot. meluncurkan maskot. Berarti ada 2 nih, Komandan. Betul. Tolong dijelaskan. Apa sih dapur kebencanaan? Visi misi Komandan tuh apa sih? Mencetuskan dapur kebencanaan serta si Ruta tersebut, Komandan. Rubo Tangguh. Rubo Tangguh. Kenapa Ruta? Heeh. Dan kenapa ada tanduknya Pak? Nah, itu dia, Komandan. Kenapa? 2 pertanyaan tadi, Komandan. Mohon izin untuk dijawab. Di jangan lama-lama bikin kopinya di Lama-lama, Di. gitu. Kita harus pakai meminum kopi begitu. Minum-minum kopi. Jadi gini, kalau kita bicara tadi teman-teman terkait dengan dapur kebencanaan, saya flashback dulu. Lebih kepada tugas tanggung jawab. Kalau dulu saya jadi leher, saya jadi badan, saya jadi kaki. Saat ini saya diberikan amanah menjadi kepala. Oh, jadi kepala. Artinya berpikir praktisnya adalah begini. Diberikan amanah, diberikan jabatan, tidak mulu kita harus berpikir template. Jadi harus terus berkembang secara dinamis. Kalau tadi bicaranya pagi tadi kita udah launching, kita meluncurkan yang namanya logo Siruta. Siruta. Sebetulnya bukan logonya, jadi lebih kepada Siruta itu bukan idenya kepala pelaksana. Tapi Siruta ini merupakan bagian how seorang pimpinan itu harus bisa juga mempunyai konsep bottom up. Oh, bottom Terima up. kasih. Kalau top down udah jelas. Jelas. Top down udah jelas dong. Hei, kerjain, perintahin. Betul. Dikerjain pasti sama anak-anak. Iya. Tapi bottom up. Terinspirasi dari anak-anak yang menyampaikan seperti ini. Dan kita nggak punya maskot nih. Gimana kalau kita bikin maskot? Sok, Blas, idenya seperti apa? Ternyata muncullah karena kota Bogor itu identik dengan rusa ya. Rusa. Identik dengan rusa, muncullah rusa yang setelah saya analisa, Masya Allah, luar biasa. Rusa ini kalau tadi Mas Heru sampein, dan ada tanduknya berbentuk kujang. Kujang itu adalah senjata ciri khas Bogor. Bogor. Menandakan apa? Keberanian. Jadi teman-teman ini luar biasa. Apa di? Oh, tisunya. Tapi Aldi duduk sini aja dah, temenin Enggak, saya. enggak. Sini aja, temenin ini biar. Begitu? Iya, Iya. sini dah. Tempat Duduk yang sini. Misalkan ada badaknya Dan, itu seger Dan. Iya. Ini kita minum It- dulu. Itu itu mah endros atau Iya tuh. Makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Banyak. Saya lanjutin. Siap. Tanduknya berbentuk kujang. Kujang adalah senjata khas Bogor. Menunjukkan apa? Keberanian. Menunjukkan wibawa. Kenapa tanduk? Pertanyaannya, rusa dari mulai kecil sampai dengan besar apa? Tanduknya terus tumbuh. Tuh, Terus tumbuh. Tumbuh itu mencerminkan apa? Teman-teman oren di sini, teman-teman yang menggunakan baju oren, ya. Kenapa dikatakan tangguh? Walaupun langkah-langkah teman-teman ini kecil, tapi harapannya ini terus bertumbuh. Terus memberikan manfaat, terus berkembang. Ya kan? Keberlanjutannya jelas. Itu harus seperti itu. Kalau baju oren udah jelas dong. Oren apa? Visibility atau visibilitas yang mudah untuk dilihat. Tapi di balik itu, oren itu adalah kemanusiaan dan pertolongan. Ada semangatnya di sana. Semangatnya. Jadi ketika teman-teman blast dan begini, maknanya seperti ini ketika dilihat, oke ACC, gas. Artinya apa? Si rusa tangguh, bukan hanya tangguh. Si ruta itu punya filosofi mencerminkan bagaimana pribadi dan personil BPBD Kota Bogor seperti yang tadi disampaikan. Berani, penuh wibawa, punya semangat kemanusiaan dan pertolongan, dan pastinya apa yang dilakukan walaupun langkah-langkah itu kecil memberikan manfaat kepada masyarakat dan terus bertumbuh dan berkembang. Secara singkatnya seperti itu. Mantap banget Pak. Begitu. Jadi namanya Siruta. Siruta.
bukan si Rujit dia. Oh. Ada ya si Rujit mah. Rujit baik. Gitu. Jadi intinya ide ini bukan idenya kepala pelaksana, tapi ide yang datang dari para anggota posisinya. Dan bikin begini, silakan idenya tularkan, tapi pastinya maskotnya ini harus punya arti. Bukan hanya gagah, bukan hanya bagus, tapi maskot itu harus penuh makna dan arti. Dan itu menjadi trademark kita nanti ke depan. Izin komandan, kita Siap. mau beres dapur dulu. Oh, Ada apa di dapur? Buat itu gula, takut banyak lumut. Calon. Gak apa-apa. Diam sini. Aldi jadi tugasnya tiap hari ngapain kalau di sini? Pagi serba bisa. Serba bisa multi multi apa? Multi apa? Multi talent. Multi talent. Nah, punya jadi sebelum nanti rapiin dapur punya pesan-pesan gak nih kira-kira? Iya nih. Buat teman-teman Buat sahabat teman-teman. tangguh. Tapi ya agak bener dikit gitu. Gimana ini? Itu. Udah Pak Aldi silakan Oke, lanjut. thank you, Di. Thank you, Di. Bersih, terima kasih. Thank you, Pak thank you, Aldi. thank you, thank you. Berarti tinggal satu lagi nih komandan. Kenapa dapur kebencanaan? Kenapa enggak rescue kan di kita ada peralatan rescue, peralatan water rescue. Kenapa dapur kebencanaan? Apa ada singkatannya atau ada filosofi lain? Oke, pertama saya mau minta maaf dulu sama teman-teman dan anggota saya yang ada di BPBD Kota Bogor. Kalau sekiranya punya kalak yang keras, punya kalak yang karep, tapi pastikan bahwa apa yang saya lakukan adalah untuk kebaikan lembaga. Apa yang saya lakukan adalah untuk kemajuan. Bicara dapur, ya walaupun kalau kita bicara konsep mungkin orang panjang bikin Iya. tuh konsep. Konsep ini sebetulnya sederhana. Dapur. Tadi pagi apel ada ibu-ibu DWP ya. Iya ada ibu-ibu DWP. Konsepnya sederhana. Ketika saya beberapa waktu yang lalu itu di rumah, saya lihat anak-anak saya dan istri saya dan saya pada saat itu ke dapur, mereka sedang masak. Terjadilah di situ ruang komunikasi. Dengan semangat kehangatan, saling bertanya, saling bercanda gurau. Masya Allah. Ke bawah tuh, ditidur. Dan teman-teman mungkin kalau lihat kebiasaan dan kesenangan saya ngelihat dapur, kita punya mobil dapur umum. Coba kayak kemarin, saya minta pakai keluar aja mobil dapur umum. Bagaimana manfaatkan selayaknya mobil itu untuk apa? Untuk kegiatan yang bermakna. Tercetuslah di situ ide dapur. Kenapa dapur? Bermetafora berarti dapur adalah jantung sebuah rumah. Jantung Saya sekarang tanya sama Mas Harul sama Mas Heru, punya rumah kan? punya dan BPBD rumah kalian atau bukan? sia dan Rumah kita. rumah kita dan Ini adalah jantung sebuah rumah. Makanya dapur berbicara. Kenapa dikatakan jantung? Dapur itu merupakan sumber kehangatan dalam keluarga. Sumber inspirasi di dalamnya. Sumber komunikasi terjadi juga interaksi di dalamnya. Jadi ketika kita berbicara dapur itu kan contoh nih, kayak Aldi. Ya Aldinya lagi mana, Dik? Sehat, Dik? Alhamdulillah. Iya kan? Mau bikin nasi goreng, racikannya begini. Bu, kepedesan. Bu, keasinan. Anaknya, Bu, Ibu, aku nggak suka nasi goreng, aku pengen makannya mie goreng segala macam. Jadi artinya Pak, maaf kita potong. Apa Kita lagi? izin dulu mau Pak perahu. Perahu, pompa. apa emang ini ada yang kecelakaan, ada apa yang kecelakaan? Air tenggelam apa? Oh ada yang Iya, tenggelam. ngamatin ikan. Iya mantep Pak Aldi. Siap. Izin ya, Komandan. Siap, Dik. Bapak, Siap. ya. Pak Aldi. sakit ya perut. Silakan dilanjutkan. Konsep dapur itu terinspirasi dari apa? Terinspirasi dari para ibu-ibu, istri kita di rumah yang setiap hari melakukan aktivitas di dapur. Dapur itu adalah sumber jantung rumah yang penuh inspiratif di dalamnya. Kenapa bicara dapur? Singkatannya dialog, akselerasi, penanganan, urusan Kebencanaan. kebencanaan. Boleh teman-teman, saya kasih informasi. Apa tuh, Komandan? Penanganan kebencanaan. Penanganan sub urusan kebencanaan ini merupakan bagian dari SPM, standar pelayanan minimal yang harus kita berikan kepada masyarakat. Oke, kita bicara dapur, udah selesai nih bicara dapurnya.
Tapi saya pengen sesuatu hal yang lebih sesuatu yang lebih bermakna, sesuatu yang bisa bagaimana kita mengoptimalkan sarana dan prasarana yang kita miliki. Mitigasi, edukasi kepada masyarakat ini harus diperluas. Sebetulnya awalnya, ini adalah awal. Ini baru bicara awal. Ini awal dan awal banget berarti. Awal, kita punya 2 kalau nggak salah, motor roda 3 ngajugruk. Oh, ngajugruk. Saya udah Apa minta dan ngajugruk? ngajugruk Ada teh. ininya nggak translator di sini ya? Apa tuh ngajugruk teh? Diam-diam aja berarti. Diem baik. Kalau kata si Aldi diem baik begitu. Gitu. Itu juga akan kita modify. Maksudnya apa? Kita menggunakan prinsip mendekat kepada sumber, mendekat kepada masyarakat, tapi dengan cara-cara yang lebih komunikatif dan solutif. Jadi berbicaranya lebih mengena. Jadi nanti kita ajak nih, misalkan kita datang nih ke pangkalan ojek. Kita ajak ngobrol nih, kita ajak edukasi teman-teman para pengemudi ojek, baik itu online maupun pangkalan, terkait dengan mitigasi kebencanaan. Kita buka nih dapur sambil ngopi, sambil Kayak gini berarti bikin dan mie. sambil ngopi. Suasananya suasana dapur, suasana kekeluargaan. Bagaimana seorang ibu dengan para anaknya dan ayahnya ini berkomunikasi. Jadi artinya dapur kebencanaan ini bagaimana kita mendekat kepada sumber. Tadi saya bilang, mungkin bagi orang podcast itu sudah biasa podcast tuh. Oh podcast. Tapi ini adalah podcast lapangan dan bagaimana caranya kita mendekat ke sumber. Ke sumber. Bukan hanya nantinya ke depan hanya mengundang narasumber, enggak. Oh. Enggak hanya mengundang narasumber. Kita mendekat, ada kegiatan apa kita buka. Jadi artinya semangatnya adalah kita lebih memasifkan dan melebarkan sayap terkait dengan mitigasi kebencanaan di wilayah Kota Bogor. Berarti terus berkembang lah ya dan ya, harus ya dan ya. Harus. Kan tadi si Ruta apa tanduknya? Tanduknya kan terus tumbuh tuh si Terus Ruta tumbuh, tuh. ya. Posisinya artinya apa? Mungkin ini hanya langkah kecil. Secuil daun. Benar. Tapi insya Allah secuil daun ini kalau dirawat dengan baik, dikembangkan dengan baik, jadi bonsai yang bagus. Insya Allah. Gimana tuh Pak Heru? Kalau misalkan kemarin saya lihat di BNPB itu, Ah, kan, ada apa tuh, katanya Pak? Oktober ini adalah hari pengurangan risiko bencana. Oh, PRB. Nah, terus saya banyak melihat di sosmed di BPBD itu banyak menyelenggarakan Kegiatan kegiatan-kegiatan. PRB. Nah, karena kita sedang ada di Kota Bogor nih tentunya. Apa sih yang dilakukan oleh BPBD Kota Bogor selama bulan PRB di Oktober ini? Di Oktober ini. Kita tanyakan aja langsung. Oh, langsung. Kita Bulan- ulas berarti itu. Oke, bulan PRB adalah sejatinya singkatannya adalah bulan pengurangan resiko bencana. Secara harfiah, secara pengertian, bulan pengurangan resiko bencana adalah bagaimana upaya mitigasi, upaya memperkuat, mengedukasi masyarakat untuk lebih tangguh dalam menghadapi bencana. Nah, pertanyaannya BPBD Kota Bogor ngelaksanain apa 2025? Saya itu. sampaikan ke teman-teman. Saya kemarin qadarullah enggak berangkat ke Mojokerto. Kenapa Saya- tuh, Komandan? Secara nasional PRB 2025 itu diperingati di Mojokerto. Mojokerto. Ya. Pertama saya nggak berangkat, jelas cuaca di Kota Bogornya worry. Gitu. Saya nggak bisa juga meninggalkan tempat kedudukan dengan beberapa hal yang menurut saya perlu saya antisipasikan. Yang kedua, di situ akhirnya saya berpikir di bulan PRB ini, kalau tadi key-nya adalah merupakan bagaimana kita memperkuat masyarakat untuk lebih tangguh dan mengedukatif kepada masyarakat, artinya harus dibuat beberapa kegiatan. Dan yang saya minta, mulai tahun ini ada yang namanya Calendar of Event. Kalender of event. Calendar of Event yang insya Allah kedepannya tahun-tahun berikutnya dan segala macam ini bisa terus berkembang. Jadi bukan hanya bulan PRB ya udah aja landai-landai aja, enggak, kita harus bikin sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Donor Berarti- darah. Ya, itu kegiatan. Anda DJ. Ada apa ini? Kita mau nyelamatin nenek terkenal. Halo. Di mana ini? Banget tuh, Di Bang. mana neneknya? Di mana? Ciliwung apa ya? Di Ciliwung. Iya. Aduh. Kalau nggak kira nyelamatin apa? Iya, udah dah Siapa berangkat. berangkat ah? Berangkat gitu ya? Ya. Salaman dulu. Iya. Boleh nggak gue? APD-nya udah lengkap, Pakai APD-nya. mobil apa tadi? Pakai mobil Oh, apa coba helm udah. Udah. helm Kacamata udah. Ini apa Pelampung, namanya? Pelampung. Pelampung ini Dayung ini. dayung. Buat ngaduk dodo bisa? Itu Apa? tapi gue mau kasih pesan sama lu, Di. Apa tuh? Yang namanya kemanusiaan itu
tidak ada batas. Nggak ada Ingat batas di- ya, dimulai dari hati, Siap, Mandan. dalam bingkai Ya, pengabdian. siap. Lope. Dikasih lo. Apa tuh gini? Tadi katanya kemanusiaan itu tidak ada batas. Sekarang mau evakuasi di mana? Nah, Ciliung. Ciliung nenek ada dapetin. Siapa calo? Dewekan bae no. Dewekan wae lah, dewe. dewekan wae. Hati-hati. Tanya. Pak Ali sama teman-teman. Ya, kita kalau nganyut gimana ini? Kajian beda ya. Kalau nganyut coba lu geser Tuh, dikit. ada. Coba. Nih, Itu lihat, Pak lu Ali. geser sono. Kemana? Hotline center Pusdalop BPBD Kota Bogor. Bla 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 bla. Jadi lu kalau nganyut lu telepon aja ke sini. Salah apa di tengah air? Mau bisa buka HP kita. Udah ya, takutnya Ya. makin tenggelam. Ya. Dah, oke. Siap. Pak Ali, Izin, ya. makasih Pak Ali. Aduh, hati-hati Pak Ali. Emang, aduh, Komandan, kita tuh punya teman emang yang luar biasa gitu, Komandan. Aduh. Dari bahasanya, tingkah lakunya, kelakuan. Tapi rescue, Komandan, rescue beliau itu. Tadi yang gue bilang. Aldi itu. Yang saya bilang ya. Semua kalau nih mengutip bahasanya Pak Sekda Provinsi Jawa Barat. Ah, Semua kalau nggak dimulai dari hati, no way. Jadi luar biasa kerja-kerja teman-teman Oren, teman-teman OPD terkait kebencanaan, terutama terkhususnya masyarakat dan para relawan di Kota Bogor. Masya Allah, Insya Allah. ya nggak bisa beresin bencana cuma sendiri. Berarti BPBD itu bersinergi. Harus. Oh, harus. Itu adalah kunci. Perlu. Kalau nggak sinergi, BPBD Kota Bogor dari mulai Kalak sampai si Aldi tadi tuh. Si Aldi itu, tapi kagak tahu mudah-mudahan selamat dianya ya gitu. Sampai si Aldi jumlahnya 72. Oh, 70. Jumlahnya 72 orang. Ya SDM-nya kalau berapa? kurang si Aldi jadi 71. Bicara wilayah Kota Bogor 6 kecamatan, 68 kelurahan apa terjangkau tanpa berkolaborasi melakukan komunikasi efektif dengan para unsur terkait nggak bisa. Terus Terus multisektor. iya, Multisektor penanganan bencana tuh. Mantap. Berarti pengurangan resiko bencana tuh tadi dari BPBD Kota Bogor banyak kegiatan ya Pak Heru? Salah Tadi juga tadi saya di depan, ngapain tuh Pak Heru? bukan maksudnya setelah saya tadi ke depan itu rame tuh. Mungkin Oh, kita tanya rame. kenapa nih? Boleh langsung ya? Iya. Ada Kenapa kegiatan nih? apa, Komandan? Kemana? Kita tanggal Pagi. kita awali bulan PRB Kota Bogor 2025 itu donor darah. Artinya apa? Setetes darah kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah dapat 23 kantong kalau nggak salah. 23 kantong Alhamdulillah. kerjasama dengan teman-teman PMI dan unsur terkait lainnya. Alhamdulillah. Banyak Terus Pak Heru. seminggu selanjutnya, makanya tadi saya bilang saya minta maaf sama teman-teman. Jujur, saya push terus teman-teman untuk melakukan inovasi, saya push terus teman-teman untuk melakukan gerakan. Seminggu selanjutnya, kita lakukan gerakan bebersih dan penanaman pohon. Lah Kalak, ngapain sih begitu-begituan? Ingat, mitigasi itu ada mitigasi struktur dan mitigasi non-struktur. Ngerti nggak mitigasi struktur Apa dan tuh? non-struktur? Apa tuh kira-kira? Mitigasi struktur, bikin TPT, ninggiin jembatan, itu bicaranya adalah struktur, infrastruktur. Tapi ketika berbicara mitigasi non-struktur, nanam pohon di daerah aliran sungai, bersihin kali, bersihin saluran, itu merupakan mitigasi non-struktur. Struktur. Tapi bicaranya yang kemarin itu bukan kegiatan. Bicaranya gerakan. Bagaimana melalui kita BPBD bisa menggerakkan masyarakat. Masya Allah, di Bondongan, merinding saya ketika saya datang. Lebih Kenapa tuh, dari Komandan? 150 orang terjun langsung di sana. Relawan, Komandan. Relawan, masyarakat, OPD terkait, semua. Mantap, Blek. Pak Heru. Masya Allah. Hah? Terjun dari. Jangan terjun bahaya. Bukan terjun. Itu gerakan. Gerakan, Pak Heru. Gerakan yang kalau menurut saya ini merupakan bagian dari trigger. Trigger sederhana kok. Kalak idenya apa cuma begitu-begitu. Punten. Tapi yang namanya menggerakkan tidak semua mampu melakukan itu. Tadi balik lagi kuncinya di mana? Di hati dan kepedulian. Karena kita berbicaranya adalah lingkungan. Nah, tadi Mas Heru ada apa dan rame-rame? Nah, itu dia. Si Ruta udah di launching. Alhamdulillah. Program inovasi dapur kebencanaan, insya Allah ini merupakan perdana ya. Ini kita bincang-bincang begini, nanti ke depan kita undang tokoh-tokoh hebat ya. Dan yang terakhir, saya ngaruh maos, saya menyadari diri saya. Apalah saya,
tanpa adanya teman-teman TRC BPBD Kota Bogor Oke. yang berjibaku. Kegiatan itu merupakan kegiatan yang kami dedicate kepada teman-teman TRC BPBD Kota Bogor. Ini merupakan bagian dari apresiasi kami kepada teman-teman. Dan momentum untuk melakukan refreshment. Ingat, refreshment. Karena tadi yang saya bilang, saya pernah ngomong sama teman-teman apa? Tangguh itu bukan terbaik. Tangguh itu terlatih. Tangguh itu terlatih. Tangguh itu terlatih, itu kunci. Terlatih. Jadi belum tentu. Kayak tadi, saya ikut apa itu? Bongkar, pasang tenda. Pasang tenda. Masya Allah, itu kayaknya kalau ditidurin tendanya rubuh kayaknya. Begitu. Tadi itu komandan. Tadi, haeo gitu juga. Tapi teman-teman, Masya Allah, dengan waktu under pressure bisa membentuk sebuah tenda yang bagus. Artinya apa? Teman-teman terlatih dan teman-teman siap. Terlatih harus terus dijaga ritmenya. Oke, terima Oke, kasih terima kasih, komandan Komandan, atas waktunya. bincang-bincang. Iya nih, udah setengah jam Pak Heru kayaknya kurang jam. lebih. Udah ya? Udah Setengah jam komandan kita. setengah jam. Nggak kurang kerasa. lebih. Nggak kerasa. Pengen lagi. Pengen Nanti lagi. insya Allah kita undang lagi komandan. Si Ali kemana si Ali? Si Ali kan tadi bilang Oh, dia nyelamatin. sampai komandan. dia. Berarti intinya Pak Heru, orang hebat itu orang yang terlatih, Terlatih. bukan orang yang Yang apa kira-kira? sombong kali ya? Nggak boleh Pak Nggak Heru. boleh, itu Berarti mah. orang hebat itu orang yang terlatih. Dan Mungkin orang itu yang aja. bisa menggerakkan. Iya. Menggerakkan Kalau- apa tuh? Gerakan segala Kalau bicara sesuatuannya. bicara sombong, selama kaki kita masih napak di Bumi, tanah, tanah. masih napak di tanah, ya janganlah hidup dengan sombong. Jangan. Terutama kita oren, teman-teman oren, bagian dari penyelamatan, bagian dari kemanusiaan, bagaimana kita bisa menjadi suri toladan, panutan, dan ya tadi kebermanfaatan untuk masyarakat Kota Bogor. Berarti ini Pak Heru, terima kasih sebelumnya Bapak Kepala Pelaksana Kota Bogor. Berarti kan kita sering tuh dengar tuh, ada Allahumma yassir wala tu'assir. Cakep tuh. Kan? Nah, Tuh, cakep tuh. permudah, jangan dipersulit. Cakep. Gitu, komandan, ya. Itu dialami ketika kemarin kita evakuasi 2 ananda hanyut di wilayah Bogor Barat. Kota Bogor tuh komandan. Kota Bogor. Ketika kita, alhamdulillahnya, pada saat itu juga berhasil dievakuasi walaupun qadarullah, Allah mengatakan lain. Doanya satu. Ketika kita awal, Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah, permudah, jangan kau persulit. Jadi kepada teman-teman BPBD, teman-teman relawan yang lainnya yang sudah ikhlas dengan tulus mengabdikan terkait dengan kemanusiaan, biarkan kebaikan Bapak dan Ibu Allah yang balas. Insya Allah. Ngomong Aldi udah dapat belum? Nggak tahu ini Aldi, kemana sih Aldi ya? Dapat belum korban? Nggak tahu, kayaknya mah udah nih. Tuh. Di, ngapa di? Ada izin, ketipu, salah. Apaan nih? Katanya nenek. Aduh. Ketipu sama laporan harga kita. Aduh. Laporan biasa. Makanya Berarti hoax ya? biasain. Makanya Coba biasain Kurang apa? maju Pak Aldi. kurang Informasi maju. itu Info. diserap dulu. Iya. Duduk sini dulu, capek Jangan banget asal kayaknya. berangkat. Capek banget begitu. Halo, Aduh. soalnya ginian, dandan. Tar dulu buka dulu kacamatanya gitu. Gitu. Di mana Mana-mananya tadi? buntung Di lagi. mana Pak Aldi tadi dapatnya? Di Ciliung di pinggiran dah hal mah. Padahal apa? Di pinggiran katanya nenek tahu yang boneka ginian ini. Kita butuh ginian. Makanya pastiin segala informasi yang kita terima bisa ditabayunkan dulu. Itu. Tabayun adalah mencari tahu Kebenarannya. Ya, Siap, siaga boleh, tapi apa? Tapi harus apa? Harus apa ya? Iya, coba dijawab Harus apa Pak Aldi? Siaga boleh, tapi harus apa? Harus apa? Oke, terima kasih sekali lagi buat komandan, buat Aldi yang sudah menyelamatkan nenek-nenek nggak taunya. Zong, closing apa tuh Pak Heru? Selalu punya pantun nggak kira? Ai. Biasanya itu pas harus Serimpan sirimping ke Bang Pete. Pas harus kasih pantun jawab temen-temen lu. Apa ya ini pantunnya Pak Heru? Saya belum nyiapin ini sebenarnya Pak Heru. Kalau pantun-pantun gitu Pak Heru, bingung juga Pak Heru. Mungkin nanti kali ya. Mungkin itu saja yang bisa kita tadi kita ulas komandan. Kasih pantun dulu Kasih dong. aduh Pak Heru kasih Serimpang serimping kembang pete. Kan biasanya Gitu loh. begitu. Serampang strimping kembang pete. Ah. Aduh saya lupa.
Siapa di samping Kalak di sini sudah Sampai sampai. BPBD Kota Bogor, dapur kebencanaan. Tangguh.